Agama turun dari teks. Teks itu multitafsir. Setiap konteks memiliki tafsirnya. Oleh karena itu agama hidup sampai hari ini. Karena dia respon terhadap segala sesuatu. Teks itu hidup terus-menerus sebagai literatur. Ditafsirkan oleh orang. Semakin canggih seseorang, maka semakin canggih dia menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu, menafsirkan ayat-ayat suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Firman Panipahan. Kali ini saya ingin membahas mabuk agama. Ini sering diungkapkan oleh politisi, oleh akademisi, oleh siapa saja yang kadang menurut saya sok ngerti ya. Atau kadang juga ya suka supaya terlihat berbeda saja di media sosial. Bukan berarti saya anti perbedaan, tapi saya ingin menunjukkan atau membongkar gitu ya, membongkar pemahaman ini gitu, yang mengatakan bahwa ada mengistilahkan mabuk agama. Mabuk agama ini sering sekali dimaknai negatif gitu, dimaknai negatif dan memang itu digunakan ya oleh orang yang mengungkapkan itu banyak sekali para politisi, akademisi, bahkan ada juga agamawan yang mengatakan itu yang aneh juga. Pertama, kalau makna itu konotasinya negatif, maka saya tidak setuju. Tapi kalau dimaknai itu secara positif pun, istilah mabuk agama pun itu sudah cenderung negatif di masyarakat pada umumnya. Tapi kalau dalam dunia akademisi barangkali ya itu masih ungkapan biasa lah ya, ungkapan biasa. Jadi saya menganggap bahwa ungkapan mabuk agama itu tidak akademik, tidak akademis, gitu ya. Oke, dari mana sih istilah istilah mabuk agama ini gitu? Kalau kita telusuri banyak sekali ya akar-akar dari pemahaman ini. Kalau kita ungkit-ungkit jauh sekali, tapi saya mengambil paling tidak ada tiga tokoh yang berbicara radikal sekali tentang mabuk agama ini. Pertama, ya pastilah Karl Marx ya. Karl Marx yang mengatakan bahwa agama itu candu. Candu dalam pengertian orang kalau sudah terbawa oleh agama itu sulit keluar gitu. Kayak orang candu narkoba atau candu macam-macam gitu ya. Yang sulit sekali sakau ya. Sakau, mabuk. Ya, candu kan, candu. Sulit terlepas gitu. Seolah-olah memang agama itu sistem yang sangat kuat yang mampu mengeluarkan kemanusiaan seseorang, mampu mengeluarkan alasan irasional untuk membela sesuatu. Ya namanya candu, seperti candu rokok misalnya, orang kalau udah candu rokok ya banyak sekali alasannya. Kalau dia katakan kalau tidak merokok tidak bisa berpikir gitu. Ya itu alasan aja gitu. Apapun alasannya rokok itu tetaplah rokok gitu kan. Oke, itu candu. Lebih keras lagi misalnya pasca Karl Marx yaitu ada Nietzsche. Nietzsche yang terkenal sekali yang dia katakan di bukunya kan Tuhan telah mati gitu ya. Tuhan telah mati. Siapa yang membunuh Nietzsche gitu? Karena dia ke gereja dan makamnya adalah gereja itu. Ada satu ungkapan yang menarik dari Nietzsche itu dia mengatakan bahwa orang yang percaya tentang surga itu sebenarnya mereka percaya pada tempat-tempat hayalan. Nah, surga itu adalah hayalan, hayalan para pemilik agama, hayalan dari pemilik agama. Karena itu keyakinan yang tidak real sama sekali. Tidak ada apa namanya? Tidak ada kebenaran yang bisa atau instrumen kebenaran yang bisa mengukur surga itu seperti apa, yang seperti digambarkan oleh agama gitu. Nah itu kata Nietzsche. Jadi kata Nietzsche agama itu adalah bukan candu tapi agama itu adalah apa namanya surga itu adalah hayalan. Gitu. Oleh karena itu untuk melepas manusia dari hayalan-hayalan itu
hayalan tawaran dari agama, maka Nietzsche membunuh agama, membunuh Tuhan. Tapi juga tidak berhenti di situ ya. Nietzsche itu memang di dalam realitas kehidupannya memang betul-betul luar biasa. Bahkan 1 tahun sebelum dia meninggal dia gila kan, karena dia tidak mampu melihat bagaimana seekor kuda yang menarik dokar waktu itu, di kuda tua waktu itu dipukul oleh penunggangnya. Kuda itu tidak mampu berjalan cepat, tapi dipaksa oleh penunggang itu. Nietzsche melihat keadaan itu hilang akalnya, kok bisa manusia itu lebih kejam dari hewan gitu. Nah, catatan ini saya temukan di dalam bukunya Buya Hamka, di dalam perkembangan tasawuf ya. Memang jauh berbeda, tapi di situ nanti ada cuplikan-cuplikan bagaimana hati manusia itu sangat lembut itu. Tapi Nietzsche menyaksikan sendiri bahwa manusia itu lebih kejam dari binatang. Itu makanya Nietzsche seradikal apapun dia berbicara tentang agama, tapi tetap dia dikutip sebagai orang yang mampu membicarakan tentang kemanusiaan. Oke, referensi mabuk agama ini dari mana lagi? Ada tokoh modern, yaitu bapak psikologi ya, dia orang filsafat juga, yaitu Sigmund Freud. Ya, pasti semua orang tahu tentang Sigmund Freud. Sigmund Freud mengatakan bahwa orang yang beragama itu adalah orang gila. Sampai segitunya Sigmund Freud mengatakan itu. Kenapa? Dalilnya sangat sederhana gitu ya. Bahwa memang ketika orang berpegang kepada agama, maka dia menaruh akalnya pada tempat lain. Tidak ada rasionalisasi. Yang penting adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Nah, oleh karena itu, Sigmund Freud mengatakan orang yang beragama itu orang gila. Bahkan Sigmund Freud mengeluarkan mengeluarkan satu ramalan yang kemudian ya hari ini gagal ramalan itu ya. Yaitu kata dia, semakin rasional seseorang, maka dia semakin tidak bertuhan. Masa depan dunia adalah ateis. itu kata Sigmund Freud, yang itu terbantahkan hari ini. Bahkan orang itu spiritnya selalu muncul dari agama, dari keyakinan. Kenapa begitu? Karena mereka salah paham. Nah, ini yang ingin saya sampaikan dengan beberapa menit terakhir ini, bahwa ada kesalahpahaman tentang keyakinan itu. Agama turun dari teks. Teks itu multitafsir. Setiap konteks memiliki tafsirnya. Oleh karena itu agama hidup sampai hari ini. Karena dia respon terhadap segala sesuatu. Teks itu hidup terus-menerus sebagai literatur. Ditafsirkan oleh orang. Semakin canggih seseorang, maka semakin canggih dia menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu, menafsirkan ayat-ayat suci. Oleh karena itu tidak betul kalau agama itu mabuk, agama itu sebagai candu, agama itu adalah bius untuk membuat orang tidak rasional. Justru agama itu penuntun seseorang. Kita juga harus fair mengatakan bahwa Barat berkembang itu karena ada literatur agama yang berkembang ketika itu di abad pertengahan. Maka makna bahwa mabuk agama itu adalah orang-orang yang ketika berbicara sedikit-sedikit mengeluarkan ayat Al-Quran, sedikit-sedikit mengeluarkan dalil-dalil agama dan sebagainya, itu disebut mabuk dalam pengertian negatif. Maka saya tidak setuju. Bahkan Nietzsche, kalau kita lihat bahwa Nietzsche itu sebenarnya mengkritik dua keyakinan, yaitu keyakinan dari agama dan keyakinan dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan juga memiliki keyakinan ternyata. Dengan keyakinan itu, manusia dituntut oleh keyakinannya. Sehingga dia berperilaku sesuai dengan keyakinannya. Bukankah ilmu pengetahuan itu dasarnya adalah keyakinan? Dan dengan dasar itu, orang berbuat. Misalnya, buang sampah
jangan buang sampah sembarangan karena akan potensi banjir misalnya dan sebagainya. Itu ilmu pengetahuan. Orang yakin kalau sampah itu potensi membuat banjir, maka dia akan membuang sampah pada tempatnya. Dituntun oleh pengetahuannya, dituntun oleh rasionalitasnya. Padahal orang-orang yang mengajukan maksud dari mabuk agama ini dia juga tidak mengerti ada batas-batas rasionalitas, batas-batas empirisme, batas-batas intuitif yang seharusnya di era hari ini sudah digabung kedua-duanya. Empirisme itu tidak akan pernah berkembang kalau tidak ada perkawinan antara irasional. Bagaimana seseorang bisa menceritakan pengalaman mimpinya gitu, sementara mimpinya itu tidak bisa diukur. Itu bukankah kemampuan imajinasi untuk menceritakan itu, soal tempatnya di mana dia bertemu dengan siapa dan sebagainya, itu sulit sekali. Hal ini juga pernah disampaikan oleh Ibnu Rus ketika dia dikritik, ketika Al-Ghazali mengkritik filsafat. Ibnu Rus menjawab kritikan itu dengan analogi tersebut, bahwa rasional itu tidak selalu tampak, tidak selalu empiris. Rasional itu juga bisa dirasakan oleh setiap individu yang meskipun tanpa bukti, tidak bisa dihadirkan buktinya, tapi setiap orang mampu merasakan. Seperti mimpi. Mimpi bagaimana coba untuk menghadirkan bukti mimpi? Kecuali setiap orang pernah bermimpi. Setiap orang bermimpi mimpi yang berbeda-beda, itu saya rasa. Jadi singkatnya, kesimpulannya adalah bahwa mabuk agama itu narasi yang politis, narasi yang tidak akademis ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan mabuk agama dalam pengertian sedikit-sedikit bahwa agama itu tidak bisa ngapa-ngapain sebenarnya. Yang bisa ngapa-ngapain adalah manusia rasional, manusia yang berpikir, yang menerjemahkan, yang menafsirkan ayat-ayat agama. Jadi begitu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.